Warga, udah pada tahu belum kalau harga beras lagi naik tinggi-tingginya nih? Per bulan ini aja, harga beras sudah melonjak hampir 14% dibanding tahun lalu. Ibarat kata, sekarang mah nyari beras 10 ribuan udah susah banget. Kurangnya persediaan beras impor dan kemarau panjang yang memicu paceklik jadi penyebabnya nih warga. Kalau kondisi udah kepepet begini mah, kita kudu pintar cari solusi. Bener nggak warga? Cus, kita bocorin beberapa tips saat harga beras bikin meringis. Nah, yang pertama, mengelola keuangan dengan cermat. Jadi warga harus teliti dan realistis dalam membuat anggaran pengeluaran setiap bulannya. Jadi biar ngatasin kenaikan beras nih. Biar neraca keuangan keluarga nggak oleng, skala prioritas pengeluaran emang kudu diperketat warga. Catat anggaran dengan cermat dan kurangi deh pengeluaran yang nggak mendesak. Terus apa lagi? Yang ketiga, memanfaatkan nasi sisa. Nah, jadi kalau di rumah ada sisa nasi, kita bisa ngolahnya lagi, dimasak, bisa jadi nasi goreng atau bubur juga bisa. Daur ulang makanan yang masih layak konsumsi ini juga bagus banget buat mengurangi sampah makanan loh warga. Apalagi Indonesia tuh tercatat sebagai salah satu negara yang paling banyak menghasilkan sampah makanan loh. Sayang banget kan, mubazir nih warga. Asal ngolahnya jago dan bumbunya pas, nasi sisa bakal jadi makanan lezat deh, dijamin. Nah, yang keempat, memasak nasi dengan takaran yang pas. Masak nasi dengan takaran pas. Intinya mah, masak seperlunya aja sesuai jumlah anggota keluarga. Biar nasi yang kita makan juga selalu baru, jadi nutrisinya terjaga. Nah, yang kelima, bisa mencari beras dengan harga yang lebih murah. Jadi warga boleh banget nih hunting ke pasar tradisional atau toko sembako buat cari harga beras yang paling murah. Bang, mau dong yang 10.000 aja? Berapa liter? 1 liter. Ya. Mantep deh, belanja ke grosiran sembako atau pasar tradisional, dijamin warga bakal nemu harga yang lebih miring daripada shopping ke supermarket. Kalau udah begini ikhtiarnya, lalu lintas uang belanja di rumah bakalan lebih terjaga warga. Jadi walau harga beras naik drastis, dompet kita nggak nangis. Makanya warga harus tahu. Warga, jangan bilang belum tahu ya. Bayangin, beras medium aja dijual sekitar 12 ribuan. Terus beras premium dibanderol 14 ribuan. Bahkan di marketplace ada loh beras yang dijual 18 ribuan per kilo. Edun kan? Makanya kita logis aja yuk, ngirit budget belanja dan migrasi ke sumber karbo lainnya. Ada banyak loh warga pilihannya. Pertama nih, ada jagung yang enak aja diolah jadi apapun. Mau direbus doang atau dijadikan nasi jagung, tetap sedap dan mengenyangkan. Apalagi kandungan gula dalam jagung relatif rendah, jadi aman dong buat siapa aja. Terus, bisa juga kita olah ubi yang rasanya udah manis tanpa perlu tambahan apapun. Jadi tinggal kukus atau rebus aja, beres deh warga. Kandungan nutrisinya jangan ditanya, udah pasti sehat sejahtera. Kalau lagi suka umbi-umbian dengan rasa tawar gurih mirip nasi, bisa banget kita olah singkong yang harganya murah meriah. Mau dijadikan karbo utama teman lauk pauk atau disulap jadi aneka kue, si singkong ini siap sedia. Oh iya, jangan lupakan sagu yang kenyal-kenyal gemes. Didampingi lauk berkuah, sagu bagus banget dikonsumsi untuk melancarkan pencernaan. Teksturnya yang lembut bikin sagu bisa banget disantap segala usia, mulai dari balita sampai lansia. Nah, kalau mau ringkes dan nggak pakai ngolah segala, santap aja pisang warga. Dalam sebuah pisang besar sudah ada 31 gram kandungan karbo berbentuk pati dan gula. Belum lagi kandungan kalium, vitamin B6 dan C-nya bagus banget buat tubuh.
Kalium bagus untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Satu poin plusnya lagi warga, bahan-bahan ini tuh gampang banget didapat di mana-mana. Karena semua bahan yang kita bahas tadi tuh tumbuh subur dari Sabang sampai Merauke. Jadi don't worry kalau beras lagi mahal, tinggal kita kreatif aja mengolah sumber karbo lainnya. Makanya warga harus tahu nih. Warga, siapa nih yang selama ini selalu menganaktirikan beras perak? Bahkan sampai dicap jadi simbol kemiskinan segala hanya karena si perak ini nggak pulen dan empuk kayak beras lainnya. Ternyata harga beras perak di pasaran lebih mahal dibanding beras pulen. Warga, saya udah di sentra perdagangan beras di Jakarta. Di mana lagi kalau bukan di Pasar Induk Beras Cipinang. Dan kelihatan banget nih di belakang saya, aktivitas jual beli berasnya lumayan padat. Dan mumpung kita lagi di sini, kita cari tahu yuk, kira-kira bener nggak sih harga beras perak lebih mahal dari beras pulen? Yaudah yuk, langsung aja. Di pasaran, beras perak dinamai IR42. Teksturnya keras dan kalau dimasak tuh ambyar, alias misah-misah satu dengan yang lain. Siapa sangka, karakternya inilah yang bikin harganya lebih mahal dibanding beras pulen kualitas top sekalipun. Biasanya dia lebih mahal ya, bisa 1.000, kadang-kadang bisa 2.000. Tapi ada waktu-waktu tertentu juga bisa sama. Kalau mungkin dia masuk musim panen raya, bisa beras pulen sama beras perak bisa harga seimbang. Per bulan ini beras perak dijual hampir 15 ribuan per kilo, sedangkan beras pulen hanya 14 ribuan. Tapi, meski harganya mahal, yang beli tetap aja ngantri. Beras perak penjualan memang segmentasinya tidak besar, karena itu kan beras khusus ya, maksudnya khusus penggunaannya juga mungkin ke arah nasi goreng, orang bikin ketupat, bikin lontong. Nah, si perak ini jadi mahal karena masa panennya lebih panjang warga. Rata-rata beras bisa dipanen di usia tanam 3 bulanan. Nah, kalau si perak ini butuh waktu sampai 6 bulan. Makanya udah jarang petani yang mau menanam beras ini. Nah, beras perak terbaik dihasilkan daerah Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Terbukti kan? Beras perak ini banyak banget fansnya. Tapi kita juga kudu pinter-pinter milih beras perak yang bagus warga. Oke, nah ini warga aku dapat tips dari Ko Aloy cara membedakan beras perak dengan kualitas bagus dengan kurang. Jadi yang bagus ini warnanya lebih jernih ya, tidak ada warna kuningnya dan juga dari tekstur berasnya ini utuh-utuh ya. Sementara kalau yang kurang bagus, Agak patah-patah. Patah, dia punya polesan masih kayak begini. Iya, warnanya lebih kusam nih warga. Dibandingin kan beda jauh. Oke. Catat ya warga, kalau berasnya patah-patah, kusam dan kekuningan jangan dibeli. Karena makin bagus kualitas, jelas rasanya makin juara. Seru juga ya dunia perberas perakan ini, makanya warga harus tahu. Warga, ada yang glowing nih, tapi bukan kulit wajah yang bening. Ini nih, si beras putih yang ternyata mengandung zat kimia berbahaya. Yes, demi tampilan keren, beras yang aslinya kotor, kusam, dan berkutu malah disulap jadi cantik putih oleh oknum tak bertanggung jawab. Duh, para pelaku menambahkan zat pemutih nih pada beras yang tidak laku dijual lagi. Ini sih jelas berbahaya warga. Jangankan untuk dimakan, para pelaku pemutihan beras ini aja ogah kecipratan cairan pemutihnya karena bikin kulit iritasi. Nah, biar aroma pemutihnya nggak kecium, pelaku masih menambahkan lagi zat kimia penawar bau. Ampun, jadi 2 kali kan bahayanya? Makanya, mata kita kudu awas waktu kita mau beli beras warga. Kenapa? Karena kalau dilihat teliti, bentukan beras yang bagus tuh kelihatan kok bedanya sama beras abal-abal. Beras premium asli bentuknya lonjong, rapi, dan seragam. Tapi kalau beras abal-abal, cuma warnanya aja yang putih, tapi bulir berasnya nggak beraturan. Kita juga bisa endus aroma beras yang mau kita beli juga warga.
Kalau baunya menyengat zat kimia, mending buy deh. Terus curigalah dengan beras yang warnanya terlalu putih pekat atau tidak transparan dan teksturnya sangat licin. Jelas nggak wajar lah itu. Biasanya, beras model begini sudah dibubuhi klorin yang sifatnya beracun bila tertelan. Nah, kalau sudah dimasak, nasi berpemutih kelihatan lebih mengkilat dan rasanya lebih asam dibanding nasi yang sehat. Nggak usah pikir panjang, langsung singkirkan nasi yang mencurigakan begini warga. Sementara kalau nasi sehat rasanya lebih sedap dan manis. Satu lagi cara deteksi beras yang aman tuh, bisa pakai alat hasil ciptaan sejumlah mahasiswa di Solo, Jawa Tengah. Alat ini dengan cepat bisa mendeteksi beras berpemutih mengandung klorin, dan si alat langsung bunyi dan memunculkan tulisan dangerous. Nah, kalau berasnya aman, akan muncul tulisan secure. Keren ya? Yaudah warga, kita kudu jeli dan teliti pilih beras dan nasi yang akan kita konsumsi. Biar kita tetap sehat dong. Jadi, warga harus tahu nih.